warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Walika Rifanda dengan NPM 23030500108. Di sini saya akan menjabarkan tentang perdamaian dan konflik hak asasi manusia, mata kuliah perspektif global. Nah, di sini pengertian dari perdamaian, konflik, dan hak asasi manusia. Apa itu perdamaian? Perdamaian merupakan kondisi harmoni tanpa permusuhan, kekerasan, atau konflik yang mencakup keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Kalau misalkan konflik, yaitu terjadi sesuatu pertentangan yang melibatkan dua anggota yang ada di dalam masyarakat. Ini bisa dua anggota atau misalkan secara kelompok dan bisa juga individu. Terjadi secara berlarut-larut sehingga akan menimbulkan kekerasan fisik. Kalau misalkan hak asasi manusia, itu merupakan seperangkat hak dan kebebasan yang melekat pada semua orang sebagai bagian dari hak alamiah. Selanjutnya yaitu keterkaitan perdamaian konflik dan HM dengan globalisasi. Nah, kalau misalkan perdamaian dikaitkan dengan globalisasi itu, yang pertama mendorong gerakan HAM global. Yang kedua, pergeseran fokus. Yang ketiga, pencegahan konflik. Dan kalau misalkan konflik, yang pertama itu perubahan sosial dan ketidakpuasan, yang kedua konflik ekonomi dan identitas, yang ketiga kesenjangan dan ketidakadilan. Kalau HAM, peningkatan kesejahteraan HAM, terus pergeseran konsep HAM dan tantangan baru. Selanjutnya yang di sini adalah aspek-aspek perdamaian. Ada aspek perdamaian negatif dan juga positif. Kalau perdamaian negatif itu kesadaran ketika tidak ada perang atau kekerasan yang terlibat, tetapi masalah utama penyebab konflik masih belum selesai. Jadi walaupun kelihatan tenang, sebenarnya konflik bisa muncul lagi kapan saja. Biasanya itu mengakhiri perang saudara atau negosiasi internasional. Kalau positifnya itu keadaan ketika tidak hanya bebas dari perang atau kekerasan, tetapi juga ada keadilan, kesejahteraan, dan hubungan yang rukun di masyarakat dalam kondisi ini. Contohnya pendidikan dan kesetaraan, keadilan dan struktural. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik dan contohnya. Ada berdasarkan pelaku atau partisipan. Ada konflik individu, konflik bebarengan atau pandangan kelompok yang ada konflik individu tapi lebih fokus pada para pelaku yang terlibat. Yang pertama, konflik individu ini munculnya antar dua orang. Contohnya yaitu perseorangan antar teman-teman, akibat kesalahpahaman, itu bisa terjadi konflik antar dua orang atau konflik individu. Kalau misalkan individu bebarengan dengan kelompok itu, contohnya itu seorang mahasiswa yang menolak kebijakan kampus yang mendapat teguran dari pihak kampus. Kalau antar individu itu, contohnya rekan kerja yang tidak saling akur di lingkungan kerja. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis konflik dan contohnya. Ada konflik horizontal dan ada konflik vertikal. Konflik horizontal ini terjadi di antara pihak yang memiliki status setara. Maksudnya itu ada pihak A dan pihak B yang memiliki tingkatan yang setara atau tidak tidak turun ke bawah. Contohnya pertikaian di antara warga atau antar kelompok geng. Kalau misalkan konflik vertikal ini terjadi di antara pihak dengan status yang berbeda. Pihak status berbeda ini misalkan itu kayak pangkatnya yang berbeda gitu, terus terus dengan masyarakat yang biasa-biasa aja. Contohnya yaitu bentrok antara masyarakat dan petugas saat proses penggusuran. Selanjutnya, jenis-jenis konflik dan contohnya. Ada berdasarkan jenis masalah atau kepentingan, ada konflik pribadi, konflik agama,
konflik agama. Contoh konflik pribadi di sini perselisihan mengenai warisan di antara dua saudara. Kalau konflik agama itu ketegangan di antara penganut agama disebabkan oleh perbedaan pandangan. Kalau konflik rasial itu contohnya gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap diskriminasi ras. Kalau konflik antar kelas sosial yaitu peminatan serikat pekerja kepada pengusaha untuk meningkatkan gaji. Konflik politik kita bisa ambil contoh persaingan antar partai-partai selama masa pemilihan. Kalau konflik internasional itu contohnya perseteruan Israel Palestina. Di sini ada beberapa HAM, ada HAM untuk semua, HAM hak atas hidup, hak untuk bebas, hak untuk tidak penyiksa, hak atas kesetaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini juga ada masih tentang HAM, dan di sini yaitu dampak perdamaian konflik dan HAM. Nah, dampak pada perdamaian dan konflik itu juga ada positif dan negatifnya. Kalau yang perdamaian, itu contohnya globalisasi mempermudah komunitas dan interaksi antar negara yang dapat memperkuat upaya diplomasi dan kesejahteraan kolektif untuk perdamaian. Kalau negatifnya, yaitu meningkatkan persaingan antar negara dan perusahaan akibat globalisasi dapat memicu konflik ekonomi. Kalau dampak pada konflik itu ada positif dan negatifnya juga. Contohnya yaitu globalisasi dapat meningkatkan kerjasama dan investasi seperti PBB. Kalau negatifnya seperti gerakan separatisme dan radikalisme, kejangan ekonomi. Untuk slide selanjutnya, masih di dampak perdamaian dan konflik, ada dampak hak asasi manusia. Positifnya di sini itu kita bisa akses informasi individu dan kelompok lebih luas terhadap informasi dan dapat berinteraksi secara global, memperkuat kesejahteraan dan gerakan HAM. Kalau pergeseran fokus, globalisasi mendorong pergeseran dari konsep stick transmen ke human craftsman. Kalau negatifnya, ketidaksetaraan dan eksploitasi dan budaya dan nilai. Arus globalisasi seringkali membawa gaya hidup ke barat-baratan dan dapat menguras nilai-nilai sosial budaya lokal. Nah, di sini tuh seringkali kita kita memakai baju, pakaian kebarat-baratan, makan makan pakaian kebarat-baratan, dan sering menganggap remeh budaya dan menganggap kalau budaya itu sebagai bagian yang sudah punah dan juga sudah ketinggalan zaman. Itu sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Terus slide selanjutnya yaitu kita ada faktor-faktor yang menghambat penerapan perdamaian dan HAM. Yang pertama, konflik dan ketidakstabilan politik. Perang dan konflik bersenjata menimbulkan pelanggaran HAM. Ini contohnya seperti di Palestina itu ada perang dan konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Kalau ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Misalkan kayak eh, keluarga yang tidak mampu itu sering memiliki ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Kedaulatan negara, alasan pemerintah tidak mematuhi standar HAM internasional atau menolak campur tangan asing dan isu HAM. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HAM. Ada juga masyarakat terlalu egois dan em, selalu kayak mengambil hak asasi manusia yang lain. Kalau ancaman terorisme menggunakan stabilitas dan ekonomi, tantangan era digital AI menimbulkan masalah privasi dan eksploitasi data pribadi. Seperti kayak hacker gitu, itu juga termasuk masalah pribadi, kayak menyebarkan foto atau video orang, atau eh, mengambil foto dan video orang itu termasuk tantangan era digital. Kalau penegakan hukum lemah, korupsi dan ketidakadilan dalam akses ke pengadilan. Ini seringkali hukum kita itu tumpul di atas, tajam di bawah. Kayak kalau misalkan orang yang beruang itu
seringkali mendapat keadilan yang sangat bagus. Tapi kalau misalkan yang tidak punya uang itu sering itu. Terus kurangnya kerjasama internasional, tidak semua negara mau bekerjasama dalam menyelesaikan isu HAM. Selanjutnya yaitu cara mengatasi konflik dan pelanggaran HAM. Yang pertama mediasi. Mediasi di sini tuh penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi ada yang pihak yang netral untuk mendamaikan antara pihak A dan juga pihak B. Contohnya yaitu mediasi antara GAM dan Indonesia. Terus konsilasi memanfaatkan lembaga-lembaga tertentu agar pihak-pihak yang berkonflik duduk bersama dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Lembaga-lembaga ini bisa juga lembaga uh, kayak hukum gitu. Terus kompromi. Kedua belah pihak mengurangi tuntutan agar tercapai kesepakatan bersama. Terus toleransi dan komunikasi antar budaya. Terus negosiasi dan arbitrasi. Selanjutnya, selanjutnya, oh sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.